sebagai pengurus PBH LPB Nusa Tenggara Barat, jenjang pendidikan S1 di Universitas Mataram pada tahun 2016, kemudian S2 pada tahun 2019 di tempat yang sama yaitu Universitas Mataram. Baik, dan saya akan persilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas khusus para telah memberikan kita kenikmatan sehingga bisa melaksanakan dialog yang topik yang menarik. Yang terhormat Bapak Musa dari DLHK Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terhormat Direktur saya dan sekaligus guru saya Taufan Abadi SHMA, Direktur SDWP, yang terhormat Ketua Hikmat Al-Fariji atau sering dipanggil Ato, dan teman-teman Ketua Paguyuban Kabupaten Bima, Kota Bima dan Luwu. Saya akan sedikit saja menyampaikan terkait dengan peran mahasiswa dalam membaca peta bencana di wilayah NTB. Sebenarnya kalau kita berbicara peran mahasiswa, tentu di situ secara teorinya sebagai agen perubahan dan agen kontrol. Jadi di situ saya menarik untuk membahas mahasiswa sebagai agen perubahan dan kontrol. Apa yang dikontrol dalam topik ini? Saya melihat kontrol mahasiswa dapat memantau kebijakan-kebijakan yang strategi, baik itu oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota seluruh Nusa Tenggara Barat. Mulai dari kebijakan terkait dengan SPK dan lain-lainnya, ataupun tentang program jagungnya Pak Gubernur, itu sebenarnya peran mahasiswa. Kenapa? Implikasi dari kebijakan itu adalah terjadi bencana alam. Mulai dari perencanaan, mahasiswa juga dapat melakukan controlling sampai pelaksanaan. Itu di segi pencegahan. Kemudian sebenarnya apa yang bisa mahasiswa lakukan sekarang menurut saya itu di segi penindakan, penegakan hukum. Maka mahasiswa harus membaca dari 3 aspek, dari substansi hukumnya, dari penegak hukumnya, dan dari penegakan hukumnya. Ketiga aspek itu sangat berkaitan dengan keberlangsungan kebijakan, karena efeknya akan berdampak pada pengerusakan. Mulai dari kerusakan lingkungan, illegal logging. Ketika kita bicara undang-undang illegal logging, di situ undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perusakan hutan. Banyak sekali perusakan hutan di NTB ini dilakukan oleh 3 elemen penting menurut saya, dan ini melalui kajian dari teman-teman LPW NTB dan PBH. Itu dilakukan oleh 3 elemen. Pertama, pengusaha. Kenapa pengusaha? Di sana pengusaha menjual misalnya kayu. Kayu itu didapat di hutan. Hutan itu dirusak, apalagi masuk kawasan lindung. Walaupun mereka punya izin, tapi proses izin juga itu menurut saya ya, kalau kita berbicara jujur, tentu banyak hal-hal yang maladministrasi, hal-hal yang memudahkan sehingga keluarlah izin. Itu pertama. Yang kedua, dari sebenarnya perusakan itu dari pemerintah sendiri. Kenapa dari pemerintah? Pemerintah seperti tadi memudahkan memberikan izin pengusaha untuk mendapatkan atau mendapatkan izin untuk usaha misalnya di bidang kayu ataupun eksploitasi terhadap isi alam atau isi bumi yang ada di NTB. Tentu itu kajiannya mahasiswa teman-teman untuk menyelidiki atau investigasi persoalannya. Yang ketiga, dari masyarakat sendiri. Masyarakat ini kulturnya tidak paham. Tidak paham karena mungkin kebutuhan primer
karena untuk memenuhi, karena pekerjaan susah, akhirnya dia membabat hutang yang dilindung. Sebenarnya kalau kita jujur di sini, Bima Dompu atau Sumbawa, kalau kita pidanakan, itu bisa masuk semua, hampir 75%. Kemarin kita mendampingi Pak Mursan, kita mendampingi kasus illegal logging yang terjadi di Wera Timur. Itu pelaku adalah bukan pengusaha. Dia hanya menebang pohon untuk menanam jagung sebagai kebutuhan primer. Tapi oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Logging tidak mengenal itu. Namanya merusak hutan, kawasan lindung, dipidana. Tetapi kalau kita membandingkan ketika pengusaha membeli kayu atau melakukan eksplorasi besar-besaran terhadap hutan, khususnya wilayah Bima Dompu, itu kita tutup mata. Seorang petani yang menyambung hidupnya dari menanam jagung dan padi dipidana. Ini persoalan problem penegakan hukum yang tumpang tindih dan tajam ke atas tumpul ke bawah. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Persoalan ini menjadi problem kita sebagai pusat bantuan hukum banyak menangani. Ada salah satu kasus yang memang di dalamnya ada pejabat yang melakukan illegal logging dengan mekanisme izin, walaupun izinnya juga cacat kalau kita menelusuri, itu bisa bebas dan tidak dihukum dan tidak diproses. Tetapi ketika petani yang menanam jagung untuk kebutuhan perut diproses, inilah permasalahan yang terjadi di penegakan hukum. Kemudian kita mendampingi kasus tersebut, kita melakukan tahapan. Ada dua sebenarnya, non litigasi dan litigasi. Tentu dalam kaitan dengan kerusakan hutan misalnya, penegakan hukum memang di leg spesialis undang-undang tersebut diserahkan kepada Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kerusakan Hutan di wilayah 3 NTB. Tidak ditangani oleh kepolisian untuk penyelidikannya, walaupun proses koordinasinya tetap sama kepolisian. Dari penyelidikannya menemukan ada peristiwa pidana. Kita mencengang di situ. Masa mempidanakan seorang petani yang menyambung hidupnya dari jagung padi yang dia tanam. Akhirnya kita melakukan advokasi. Advokasi cara yang kita lakukan adalah tentu dengan cara hukum. Mediasi. Prosesnya berlanjut, tetapi kita melakukan penangguhan penahanan biar dia bisa aktivitas dan bekerja untuk menghidupi anak istrinya. Itulah persoalannya. Sehingga dari pemahaman yang kita berikan dan diskusi sama Balai Penegakan Hukum wilayah 3 NTB, oke, diterima penangguhan penahanan, dia bisa aktivitas, dan tentu alasan-alasan sosiologis itulah yang perlu dipertimbangkan. Sampai sekarang udah sampai persidangan. Itulah salah satu contoh kasus yang kita tangani. Ada banyak kasus yang kita temukan oleh PBH LPW NTB, kasus-kasus yang memang dilakukan oleh, kalau dibilang pengusaha ya, tetapi dia bisa melobi. Ada salah satu kasus yang ceritanya ke saya, dan sebenarnya mau pakai jasa hukum, cuma saya menolak. Kasus ini adalah pengangkutan kayu beberapa kubir dari Bima ke Lombok, ditahan di Polres Lombok Timur. Kasus itu sampai sekarang saya tidak melihat di permukaan, di persidangan, entah ada lobi-lobi di bawah. Itulah permasalahan yang perlu dikritisi oleh mahasiswa dalam fungsi sebagai agen kontrol dan agen change, melihat perubahan-perubahan dari kebijakan yang oleh pemerintah provinsi NTB ini. Jadi kebijakan ini kadang juga merugikan masyarakat kecil, tapi menguntungkan masyarakat besar dalam konteks pelaku-pelaku bisnis.
Mungkin sekian sebagai pematik diskusi aja karena Pak Marsan ada kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kasih kepada